Oke. Nah, baru dimasukin nanti Z1-nya 40 pi T, kemudian cos Z2-nya min 4 pi, 40 pi T, min 4 pi, dan seterusnya. Nanti dapat hasilnya di sini. Oke. Ada yang bisa menebak kenapa dari yang ada cos dan sin hasilnya cuma sin aja? Ini juga hasilnya cuma cos aja. Kenapa? Tadinya kan ada dua, ada cos dan sin. Kenapa hasilnya yang ini cuma cos aja, kenapa ini cuma sin aja? Karena kalau kalian lihat di sini, sin 40 pi T, sin 4 pi T, dikurang sin 40 pi T, sin 4 pi T. Hasilnya adalah Nol. Nol, 0. Ibu. Betul, jadi hilang sinnya. Sisanya cuman yang cosnya aja. Nah, ini kalau mau di hasilnya segini doang, it's okay. Atau mau dirubah, disederhanain lagi, 20 cos pi per T jadi 20 per 2 boleh. Per akar 2 boleh. Ini berarti juga sama, 20 cos 40 pi T cos pi per 4 dikurangi cos. Jadi ini tinggal digabungin aja. Yang cos dengan yang cos, yang sin dengan yang sin. Nah, karena ini 20 kurang 20, dalamnya sama semua, berarti 0. Sisanya cuma yang ini aja. Gitu. Oke, Nada. Jadi sebetulnya dari sebanyak ini, ternyata dia cuma dikurangin aja, hasilnya 0. Baru sisanya tinggal terserah mau dihitung lagi boleh, atau mau stay seperti itu boleh. Oke, ada yang mau tanya dulu? Udah mulai pusing? Sebetulnya, kalian setiap mengerjakan soalnya bisa refer ke identitas trigonometri. Jadi kalau misalnya di Google ada identitas trigonometri, kalian cari yang cocok sama persamaan yang ada. Jadi pertama, stepnya adalah define dulu sinyal ganjil dan sinyal genapnya. Nah, dari sini dilihat identitas trigonometrinya, yang cocok yang mana gitu. Baru dari situ disederhanakan lagi. Begitu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau tadi sinyal ganjil dan sinyal genap. Sekarang sinyal real dan sinyal kompleks. Kan kemarin sudah ada, oke Shiva, kemarin sudah ada matkul variabel kompleks ya kan? Di sini juga ada. Jadi si sinyal ini punya sinyal real dan sinyal kompleks. Kemudian eh, notasinya juga sama, pakai J. Kalau kemarin pakai Z ya, variabel kompleks ya. Kalau di sini kita jemputnya J sebagai yang kompleks atau imajinernya. Ini pakai J. Atau ketika punya conjugate, conjugate dari XT itu tinggal positifnya berubah menjadi negatif. Nah, ketika conjugate-nya simetri, berarti X min T sama dengan X conjugate. Ketika di breakdown hasilnya seperti ini. Jadi X conjugate-nya akan sama seperti yang ini, negatif. Atau X min T-nya akan sama seperti T. T-nya dirubah menjadi min T. Oke.
Oke, lanjut. Ini adalah sinyal periodik dan aperiodik. Pertama sinyal periodik dulu. Berarti sinyal periodik dia akan terus berulang ya dengan periode tertentu. Kalau di sini periodenya misalnya setengah gitu. Berarti setiap setengah detik dia akan berulang. Nah, sinyal periodik dia satisfies atau memenuhi fungsi x t plus t. Nah, untuk mencari frekuensinya sama, F1 per T, untuk mencari omeganya sama, seperti yang sebelum-sebelumnya. Omega 2πf atau 2pi per T. Sama kayak di fisika. Cuman yang beda adalah yang ini. Dia harus memenuhi fungsi X, T plus T. Atau kalau misalnya GT, ada N-nya, sesuatu, ketika T-nya adalah periode. Frekuensinya 1 per T, omeganya 2πf atau 2pi per T. Lanjut, nah ini adalah tadi sinyal periodik, sekarang sinyal aperiodik. Berarti kalau tadi sinyal periodik adalah yang memenuhi X T plus T, kalau aperiodik yang tidak memenuhi X T plus T. Jadi sinyalnya dia nggak berulang. Di situ-situ aja. Nih, saya di sini. Udah selesai. Kalau tadi kan dia pasti kan gini. Ya kan? Oh, ini cuma satu doang. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut sinyal aperiodik di transformasi Fourier. Oke, kita lanjut ke contohnya ya. Sebenarnya contohnya ada banyak, cuman kita bahas mungkin 2 aja, supaya nanti nggak terlalu lama. Jadi sisanya kalian bisa baca sendiri untuk contohnya. Nah, di sini determine whether the signal is periodic or not. If yes, find the fundamental period atau periodenya berapa. Nah, dari sinyal yang seperti ini gimana sih cara cari periodenya? Kalau tadi kita bahas identitas trigonometri, sekarang kita bahas identitas Euler. Ada yang masih ingat Euler? Ada yang masih, ada yang enggak. Kalau nggak salah di Varkom ada juga ya, Euler. Nah, ini identitas Euler. Identitas Euler adalah salah satunya yang ini, E pangkat JT sama dengan cos T plus J sin T. Nah, ini sama nggak bentuknya sama yang di sini? Terlihat beda, tapi sebetulnya sama. Jadi di luarnya ada J-nya, dalamnya ada T-nya. Jadi kita convert cos T plus J sin T. Bisa. Cuma kita punya identitas yang lain juga adalah ketika cos omega T plus C, kita bisa merubah E pangkat J. Nah, ini T-nya berubah menjadi omega T plus C. Jadi dapatlah cos omega T plus C plus J sin omega T plus C. Tuh. Jadi dari yang sedemikian rupa ini, dari sini, kita bisa mengkonvert menjadi yang ini. Nah, dari sini bisa kita lihat periodenya berapa. Baru periodenya kita bisa dapetin di sini. Omega T plus C. Karena ini bentuknya sama. Nih, omega T plus C ini sesuatu T plus min 1. Pi per 2 min 1. Berarti omega T-nya adalah pi per 2. Kemudian ketika mau cari T, kita kan punya omega sama dengan
2pi F. Atau sama dengan 2pi per T. Nah, omeganya berapa? Omeganya pi per 2. Pi per 2. 2pi per T. Berarti T-nya bisa kita dapetin hasilnya 4. Gitu. Jadi dari sini kita lihat, setelah kita tahu dia periodik, jadi kita tinggal cari periodenya berapa. Jadi sini kompleks, cuman kita tahu nih si si bentuk yang atas ini adalah sama dengan cos omega T. Nah, atas ini adalah J omega T plus C. Jadi ini bentuknya sama, tinggal dicari omega sama yang periodenya aja. Karena dia hubungannya kita lihat dulu, oh ternyata dia berhubungan sama identitas Euler, ada cos, ada sinnya. Berarti bentuk T-nya akan berhubungan dengan bentuk cos omega T plus C. Disitulah kita dapat nilai omeganya. Jadi cukup banyak yang akan dihubungkan untuk mencari satu nilai. Ada yang ingin ditanyain? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Oke, Cynthia. Contoh kedua. Ini contohnya lebih panjang, tapi sebetulnya mengerjakan yang ini itu tidak serumit yang tadi. Jadi ada cos 6T plus sin 8T plus E pangkat J2T. Hasilnya kita bisa, jadi dari sini kita bisa menggunakan greatest common factor. Ada yang tahu apa itu greatest common factor? Atau faktor, iya, faktor persekutuan terbesar. Asli yang FPB KPK itu. Yang itu. Nah, bahasa Inggrisnya adalah greatest common factor. Di sini yang kita ambil apanya? Yang di depan T atau NT. NT, nah N-nya berapa? Kita ambil semua N-nya. Di sini yang pertama N-nya, N1 adalah 6. N2 adalah 8. N3 adalah 2. Dari sini kita cari FPB-nya 682. Kalau 6 kan ada 2, 2, 3 sama tuh. Ini 2, 2, 2. Pakai yang, kalau kalian bingung pakai yang pohon aja kayak 6, 3, 2 gitu. 3 dikali 2 misalnya. Atau 2, 2, 1 gitu. Sama aja. Terus kalau 2 berarti kan cuma 2 aja. 2. Dari sini kita lihat FPB-nya apa? FPB-nya berapa? Ayo. Dari 682 FPB-nya berapa? 2. 2. 2.000. Nah, 2 ini adalah omega 0. Dari omega 0 kita bisa dapetin F dan T. Selesai.
Jadi sebetulnya persamaannya terlihat lebih panjang, cuman solusinya lebih sederhana. Gitu. Apa yang terjadi ketika dia tidak periodik? Kalau ini kan berarti periodik ya. Kalau tidak periodik, berarti dia nggak punya FPB. Gitu. Kalau periodik, dia punya FPB. Kalau periodik ini greatest common factor-nya ada. Kalau A periodik atau tidak periodik, greatest common factor-nya nggak ada. Oke, Hafiz. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Udah pusing? Oke, sabar-sabar. Ini masih pertemuan pertama. Oke, jadi ini masih cukup mudah. Tapi untuk seterus-terusnya, karena kita bisa mengaplikasikan dasar teori, jadi kemungkinan bisa lebih, sudah lebih terbiasa daripada mempelajari dasar teorinya. Oke, nah ini ada contoh-contoh lainnya. Kalian bisa baca di PPT-nya. Nah, ini adalah contoh yang aperiodic yang tadi saya ceritain. Kalau aperiodic berarti diambil sama 2pi. Nah, di sini bisa kalian lihat. 6, bentar. 6 dan 2. Sorry. Yang diambil adalah di depan T ya. Jadi kalau misalnya di depan T-nya ada 2pi, berarti pi-nya juga diambil. Gitu. Jadi NT. Jadi N-nya bukan cuma yang angka doang, tapi kalau misalnya ada angka dan pi, berarti pi-nya juga diambil. Nah, kalau di sini bentuknya berarti N-nya ada apa aja dari persamaan yang ini? 2pi, Aha, 6. betul, 2pi dan 6. Apakah kita bisa menemukan FPB dari 2pi dan 6? Tidak bisa, karena dia ada pi-nya. Sementara di sini nggak ada pi-nya. Jadi, sinyalnya adalah aperiodic. Ketika kita tidak bisa menemukan FPB-nya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, karena sudah cukup banyak latihan, jadi kita istirahat dulu. Kita break dulu 10 menit seperti biasa. Mengosongkan pikiran dulu karena di sini masih ada latihan yang masih ada contoh-contoh lainnya. Gitu. Sekarang jam berapa? Atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita break? Oke, Ashifa. Nggak ada ya, kita break dulu aja 10 menit. Sekarang di jam 11.05, nanti kita start lagi sekitar 11.15. Silakan boleh rebahan dulu, boleh minum dulu, boleh ngemil dulu. Kalau online kan kita bisa rebahan ya. Oke, kita ketemu lagi 11.15 ya.
Oke. Halo semuanya, kita lanjut ya. Boleh kembali dulu. Boleh kembali di on cam dulu semuanya. Oke. Masih ada yang belum on cam, sudah kembali kah? Ya, boleh sambil nunggu yang lain on cam, kita lanjutin dulu ya. Oke, dari tadi kita udah bahas tentang jenis-jenis sinyal, kemudian karakteristik sinyal, kemudian sinyal ganjil dan sinyal genap. Udah ada apa namanya? Udah ada contoh-contohnya juga. Kemudian sinyal discrete sama sinyal kontinu, bedanya apa? Nah, itu jenis-jenis sinyalnya. Sinyal periodik dan sinyal aperiodik. Nah, kemudian selain itu kita punya sinyal deterministik. Jadi sinyal deterministik itu sinyal yang nilai-nilainya udah ditentuin. Contohnya kayak, nah ini. Contohnya kayak sinyal kosinus atau sinyal sinus. Kan nilai cos sudah ada kan pasti. Sinyal cos, yang cos 0 pasti nilainya 1. Sin 0 pasti nilainya 0. Jadi udah ada hasilnya. Udah ada nilainya tuh berapa. Nggak perlu dihitung-hitung lagi. Itu sinyal deterministik. Nah, kalau sinyal satu lagi adalah sinyal acak atau sinyal random. Ya, random aja. Mau ditaruh di mana juga boleh. Mau di garis aja, mau tinggi banget, mau rendah banget, itu juga sinyal acak berarti. Nah, selanjutnya beberapa fungsi dari sinyal PSWK atau sinyal kontinu. Ada fungsi step, ada impuls, ada eksponen, ada trigonometri, ada ramp function, dan ada sinc U function. Nah, ini yang pertama, ada fungsi step. Jadi fungsi step itu maksudnya sinyalnya cuman naik satu kali. Dan dia sinyalnya ada di tingkat dinilai yang tertentu. Contohnya dia ada di sini. Di step function UT saat dia 1, berarti nilainya naik 1. Ketika T lebih dari 0, berarti dia 1. Ketika T kurang dari 0, berarti dia 0. Gitu. Kalau ini 1 ketika UT min T0. T0-nya berapa? Misalnya UT min 2. Berarti eh, dia akan mulai dari 2. Satunya akan mulai dari T lebih dari T0. Jadi contohnya T-nya 2. Jadi dia akan bernilai 1 setelah 2. Akan bernilai 1 sebelum 2. Kurang dari 2. Akan bernilai 0 kurang dari 2. Gitu. Jadi cara penggambaran sederhananya, ketika UT, berarti dia
cukup naik 1. Ketika U, T, min T0, T0-nya berapa? T0-nya misalnya 2, berarti dia mulainya dari 2. Gitu. Ini step function. Nanti ke depannya untuk operasi sinyal kita pakai yang ini. Ada pertambahan sinyal, perkalian sinyal, kemudian penskalaan sinyal, dan seterusnya. Oke, kemudian kita punya fungsi Dirac delta. Yang mana yang dimaksud dengan Dirac delta atau impulse function adalah yang ini. Ini bacanya, sorry. Dirac deltanya yang ini. Ini Dirac delta. DT berarti Dirac delta saat T. Saat 0, dia tidak sama dengan 0. Saat T hingga, dia sama dengan 0. Berarti saat 0, dia akan naik terus. Ini bukan 1 ya, berarti. Ini berarti infinity atau tidak terhingga. Nah, ini fungsi yang sangat fundamental ketika kalian menemukan soal Dirac. Jadi soal Dirac delta ketika integral Dirac delta pasti hasilnya 1. Ini udah pasti. Karena fungsinya seperti ini. Dia cuma naik 1. Udah selesai. Gitu. Dan fungsi kedua, ketika ada satu fungsi dikaliin dengan Dirac delta, hasilnya adalah ketika fungsi itu T-nya bernilai 0. Nah, fungsinya kalau digabung berarti Dirac deltanya disebut generalized, terus fungsi yang lainnya atau si T-nya disebut fungsi testing. Nah, gimana kalau misalnya T-nya, Dirac deltanya bukan T doang nih, Dirac deltanya ada T lagi. Misalnya di sini, yang kedua, si T Dirac delta T min T0. Berarti nanti hasilnya adalah si T0. Jadi Dirac deltanya yang kita peduliin T0-nya aja. Gitu. Karena Dirac delta integralnya adalah 1. Ketika dikaliin dengan fungsi lain, dan ada T min T0, misalnya T min 2 gitu. Berarti nanti si-nya berarti akan si 2. Nanti T-nya dimasukin angka 2. Nilai 2. Nah, ini penggambaran Dirac delta T min T0. Jadi dia akan maju ke positif. Sama kayak di Varkom. Kalau T min T0 berarti T0-nya adalah positif. Kalau T plus T0 berarti T0-nya adalah negatif T0. Gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke. Jadi ini fungsi pertama yang sudah pasti Dirac delta integralnya adalah 1. Dan ketika ada fungsi lain, dia akan menjadi fungsi lain ketika T-nya 0. Ketika Dirac deltanya ada pergeseran, ini namanya pergeseran ya. Kalau yang minus, kalau yang dikurangin itu pergeseran. Kalau ada pergeseran berarti sama dengan nilai pergeserannya. Oke. Lanjut. Sekarang kita lanjut. Ini properti yang lainnya. Ketika punya Dirac delta AT, berarti 1 per A Dirac delta. Kalau Dirac deltanya min T sama dengan Dirac delta T. Kalau XT ini sama ya kayak yang tadi, berarti X0.
dt. Gitu. Ini juga sama. X T0 dari Dirac deltanya. Gitu. Dan ini integralnya. Nah, contohnya, kita langsung lihat contohnya. Contohnya yang ini. Evaluate these two integrals. Nanti ada lanjutan lagi integral kedua. Contohnya adalah ketika kita punya nilai E pangkat min T dikali Dirac delta 2T min 2. Berarti tadi kan kita punya persamaan yang ini ya. Nah ini. Si T dikali Dirac delta T min T0. Hasilnya adalah si T0. Nah di sini bisa kita keluarin dulu 2-nya. Jadi ini adalah si T tadi. Ini Dirac delta T. Nah 2 ini adalah T0-nya. Nah, ketika kita integralkan, hasilnya, ini angka 2-nya boleh dikeluarin dulu. Jadi 2 T min 1. Nah, 2-nya tinggal dikeluarin lagi berdasarkan fungsi yang ini. Dirac delta AT, A-nya diper dan mutlak. Nah, ketika dimutlakin, berarti tinggal dikeluarin 1/2 mutlak. Delta Dirac T min 1. Hasilnya apa? Hasilnya integral E pangkat T adalah apa? Integral E pangkat min T sama dengan? Ayo. Integral E pangkat min T adalah? Coba diingat-ingat lagi. Integral E pangkat min T sama dengan E pangkat min T juga. Integral E pangkat T sama dengan E pangkat T juga. Gitu. Jadi ini hasilnya sama. Maka dari itu, di sini E pangkat min T-nya nggak berubah. Tetap E pangkat min T. Setelah diintegralkan, hasilnya juga tetap E pangkat min T. Tapi, ketika kita punya Dirac delta, berarti kan kita punya, kalau Dirac delta kan integralnya 1. Tapi di sini ada min 1-nya. Nah, berarti hasilnya T-nya dimasukin 1. Berarti tadi hasilnya harusnya 1/2 E pangkat min 1 atau disederhanakan jadi 1/2 E. Kalau misalnya Dirac delta T aja, berarti hasilnya cukup 1/2 E pangkat min T. Karena integralnya Dirac delta T adalah 1. Tapi karena Dirac delta T-nya ada pergeseran 1, berarti kita masukin T-nya sama dengan 1. Begitu. Ada yang ditanyakan? Contoh 1, contoh pertama. Oke, kita lanjut contoh kedua. Nah, ini adalah contoh kedua. Cos 2T min pi per 4 Dirac delta T min pi per 4. Berarti yang ini adalah si T. Betul? Yang ini adalah Dirac delta T, dan yang ini adalah, nah, dia akan mengisi T yang di sini. T0 di sini akan mengisi T yang di sini. Jadi kalau ketemu kayak gini, diisi dulu aja T-nya.
Jadi T-nya nanti akan berubah menjadi pi per 4. Pi per 4-nya dari sini. Gitu. Nah, pi per 4 dikurangin pi per 4 adalah pi per 4 dikurangin pi per 4 adalah pi per 4. Betul. 0. Cos 2 kali 0. Berarti cos Cos 0. cos 0. Cos 0 adalah 1. 1. Nah, sisanya tinggal delta Dirac T min pi per 4. Karena di sampingnya udah nggak ada T, berarti ini sama dengan 1. Hasilnya adalah 1. Jadi, kita menyelesaikan dulu si T-nya dengan nilai T0 di sini. Ini yang kedua. Baru kita lihat apakah si T-nya punya T. Kalau dia nggak punya T, berarti ya udah hasilnya adalah si T itu. Tapi kalau dia punya T, masukin T yang ini ke dalam yang si T, kayak yang pertama. Oke, Jonathan. Ada yang mau ditanya dulu untuk Dirac delta ini? Kuncinya adalah yang tadi, Dirac delta T integralnya adalah 1. Ketika dia punya pergeseran, berarti masukin ke depannya, ke fungsi depannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama ya kayak tadi, kompleks fungsi kompleksnya real dan kompleks. Cuma di sini ada J omega. Nanti kita akan bahas kompleks function yang ada J omeganya selanjutnya juga masih bisa. Ini ada J omega, omega 0, kemudian general kompleks functionnya ada S sama kayak di Varkom, ada S-nya. Ini juga sama. Ini general complex function dalam bentuk sinyalnya. Jadi maksudnya si epsilon ini, ketika epsilonnya lebih besar dari 0, sinyalnya akan dia seperti ini. Ketika epsilonnya kurang dari 0, berarti dia akan membesarnya ke nilai negatif. Kalau lebih dari 0, berarti membesarnya ke nilai positif, atau lebih dari 0. Nah, ini sinyal dengan trigonometri. Ini kita akan bahas selanjutnya, nanti akan kita aplikasikan di pertemuan berikutnya, di pertemuan berapa gitu, saya lupa. Nanti kita akan bahas lagi terkait fungsi trigonometri yang ini. Nah, ini yang lebih kompleks lagi, joint trigonometric and exponential function. Jadi sinyal trigonometri sama eksponensial bersatu menjadi A, amplitudonya berapa, eksponennya berapa, baru trigonometrinya berapa. Nah, ini contohnya 60 E pangkat min 6T sin. Dari sin berarti mulai dari 0. Kalau cos mulai dari 1. Kalau dari sin mulai dari 0, amplitudo tertingginya 60. Kemudian dia akan berbentuk sin, cuman makin lama makin menipis karena dia punya eksponen. Tapi tidak akan 0, hanya mendekati 0. Gitu. Oke, Riva dan Arina. Nashwa, ya. Oke. Kemudian ada sinyal
ada fungsi rem. Nah, kalau fungsi rem dia tinggal miring aja karena remnya sama dengan T. Yang terakhir ada fungsi sink, yaitu ketika sin-nya saat PT per PT. Jadi sin mulai dari atas sinknya dia ke kanan dan ke kirinya akan simetris. Ini nilai fungsi sink atau sama dengan sin PT per PT. Nah, yang terakhir adalah energi dan power. Jadi satu sinyal memiliki energi dan daya masing-masing. Rumusnya ada. Rumusnya adalah ketika kita punya energi, kita mau cari energi, berarti sinyal itu dikuadratin dan dicari integralnya berapa. Berarti ya kita mau cari powernya, sinyal itu setelah kita dapat kuadratnya, integralnya bukan tahingga. Kalau energi kan memang tahingga. Sementara kalau power, kita limit. Karena kan kalau kita punya kekuatan, pasti ada limitnya. Cuman energi itu tidak terbatas. Nah, di sini itu tadi filosofinya. Nah, kalau power, karena kita punya limit untuk memberikan tenaga, jadi dia ikutan ke limit dan integralnya terbatas di T per 2 dan min T per 2. Dari min T per 2 sampai T per 2. Kemudian dibagi sama 1 per periode. Gitu. Jadi untuk energi tidak terbatas, kalau power dia terbatas. Contohnya, menghitung energi dan power. Ini yang satu sinyal dulu. Energi dan power dari sinyal cos T. Berarti kita hitung dulu. Tadi kita punya energi. Berarti X T kuadrat. Atau power. Boleh mau powernya dulu. Powernya agak rumit nih. Tapi sebenarnya perhitungannya kayak perhitungan integral dan limit biasa ya. Cuman diaplikasikan dalam sinyal kontinu. Nah, ini sinyal kontinu yang satu sinyal aja, cos T. Berarti kita punya rumusnya yang ini, XT kuadrat. Oh, berarti XT-nya berapa di soal ini? XT untuk mencari powernya berapa? XT-nya adalah Cos cos T. Betul. Kita masukin cos T ke sini. Karena dia kuadrat, berarti kita kuadratin. Cos kuadrat T. Dari cos kuadrat T, kita punya ini 1 per 2T. Kemudian cos kuadrat T menjadi seperti ini. Dapat dari mana? Dari identitas trigonometri lagi. Jadi nanti kalian bisa cari identitas trigonometri. Cos kuadrat T apa sih? Oh, ternyata setengah 1 plus cos 2T. Gitu. Kemudian diintegralkan, setengah diintegralkan, S1 diintegralkan menjadi T, karena integralnya terhadap T. Nah, cos 2T integralnya berarti setengah sin 2T. Nanti tinggal masukin T besarnya, terus dikalikan dengan limitnya, hasilnya adalah setengah. Gitu. Itu yang power. Yang energinya ada di sini. Jadi kalau power ada limitnya dan ada 1 per T, tapi kalau energi cuman yang X kuadrat aja. Jadi sebenarnya sama sampai sini ya, sampai di sini. Nah, tapi bedanya di sini setelah kalian dapatkan persamaan identitas trigonometrinya, kalian bisa langsung integralin. Jadi T setengah sin 2T. Kemudian dimasukin tahingga menuju tahingga. Min tahingga menuju tahingga. Hasilnya adalah, kebetulan di sini hasil energinya tahingga. Sementara untuk powernya hanya setengah.
Gitu. Ada yang mau tanya dulu? Oke. Jadi di perhitungan energi dan power masih menggunakan banyak identitas trigonometri. Contoh kedua, E pangkat min 2T UT. Tadi sinyal UT bentuknya adalah seperti ini ya. Dia naik satu di sini. Ini sinyal UT. Tapi dikaliin sama E pangkat min 2T. Untuk power dan energinya. Nah, ini. Mulai dari 0. Ketika UT-nya 0, berarti dia akan kurang dari 0. Ketika UT-nya 1, berarti dia lebih dari 0. Ini adalah 1. Definisi sinyal UT. Jadi, ketika kita masukkan ke rumus power, kita punya E pangkat 4T karena udah dikuadratin. Karena tadi kan perlu dikuadratin dulu ya. Kuadratin U kuadrat T. Nanti tinggal dimasukin E pangkat min 4T U kuadrat T. Kalau diintegralin, hasilnya adalah 1. Karena, karena UT adalah 1 ketika lebih dari 0. Karena di sini batasnya 0 sampai T, oh berarti lebih dari 0. Nilainya adalah 1. Jadi ini sama dengan 1. Karena integralnya dari 0 sampai T. Gitu. Kemudian setelah diintegralkan, dimasukin, dan ini sebenarnya belum limit. Jadi ini hasil sebelum ada limitnya. Cuma kalau misalkan kalian masukkan limit, ada rumusnya si L'Hopital. Gitu. Jadi cukup banyak ya aplikasi-aplikasi rumus lainnya. Nah, hasilnya ketika T-nya adalah T hingga, berarti 0. Berarti powernya adalah 0. Kemudian untuk energinya tinggal dikuadratin aja, sama berarti nyampe sini doang. Diintegralin, masukin 0 sampai T hingga, hasilnya adalah min seperempat atau seperempat. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke. Sebetulnya masih ada nih, apa namanya, contoh-contoh lainnya. Ada yang rek, ada yang sin. Nanti bisa dibaca sendiri di sini isinya. Nah, sudah selesai. Jadi sebetulnya di awal benar-benar dasarnya tuh cukup banyak, apa namanya, perhitungannya. Masih sangat matematis. Untuk kesananya, perhitungan application-nya sebetulnya cukup matematis juga. Tapi lebih bisa dibayangkan daripada yang ini. Apalagi yang setelah UTS. Lebih bisa dibayangkan lagi. Seperti itu, Pak Suka, untuk pertemuan pertama. Dan karena tadi contohnya sudah banyak, jadi hari ini ada satu tugas di LMS di sini ya. Tugas 1 bisa kalian lihat. Kalau ininya, kalau pengumpulannya biasa sama kayak semester kemarin, 1 minggu setelah 1 minggu setelah pertemuan ini, jadi kalian bisa mengumpulkan di minggu depan, tanggal 27 Februari, sebelum kelasnya dimulai jam 9.29. Gitu. Oke,
Tugasnya seperti biasa aja, ditulis. Ah, tahunnya belum diganti. Oh iya, kita masih stuck di 2024. Tugasnya sama kayak apa namanya matkul-matkul lainnya yang submit tugas. Jadi ditulis aja di kertas. Kalau kalian mau nulis di Word juga nggak apa-apa kalau bisa. Tapi mungkin lebih gampang di kertas ya. Nanti tinggal di scan atau di foto. Di scan aja dimasukin di submit di LMS PDF. Harus disubmit sebagai PDF. Atau diketik kalau mau. Jika ditulis tangan, di scan, submit as PDF. Kalau teknik kemarin kan karena digital ya, karena digital jadi semuanya dalam Word. Tapi karena ini kita masih continuous signal, which means analog, jadi tulis tangan still okay. Gitu. Ini ya di minggu depan, kemudian preview tugasnya seperti ini. Tugasnya seperti ini. Bisa kalian baca-baca lagi PPT-nya. Jadi yang pertama mencari sinyal genap dan ganjil. Yang kedua mencari nilai energi dan nilai daya. Yang ketiga mencari apakah sinyal ini sinyal periodik dan aperiodic atau aperiodic. Kalau sinyalnya aperiodic, kalau sinyalnya periodik berarti omeganya berapa, kemudian selanjutnya. Terus di sini Dirac delta function yang sesuai sama yang tadi, tinggal dievaluasi, tinggal dianalisis aja. Kalau yang predik apredik berarti melihat n-nya berapa. Begitu. Di yang ini. Nanti bisa kalian baca-baca lagi contoh-contoh yang ada di sini. Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau ada yang tanyain berarti ya, tugasnya di sini. Nanti bisa dicek dokumennya di sini. Terus kalau mau lihat PPT-nya, kalau PPT yang hari ini, yang second reference, kalau yang first reference boleh dibaca-baca juga buat lebih lengkap lagi. Tapi kalau untuk yang hari ini udah ada di second reference sama contoh-contoh soalnya. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, berarti kita akan absen dulu. Ini pertemuan pertama. Untuk minggu depan kita akan belajar cara menggambar sinyal. Sebenarnya menggambar sinyal enakan offline sih, karena kalian bisa coba-coba sendiri nanti bikin sinyalnya. Tapi nanti kita lihat lagi minggu depan kemungkinan besar masih online. Tapi kalau misalnya saya rasa untuk penggambaran sinyalnya lebih lebih mudah belajar offline, nanti
bisa offline, tapi nanti diinfoin lagi. Jadi untuk minggu depan masih 50-50 antara online atau offline. Oke, kita lihat dulu. Absen ya. Faiza Restu. Hadir, Bu. Oke. Jonathan. Hadir Ibu. Iya. Oke. Nashwa. Hadir, Bu. Oke. Anissa Megi Putri. Hadir, Ibu. Oke. Rinjani. Hadir, Bu. Oke. Putri Natasha. Hadir, Bu. Hadir, Oke. Bu. Muhammad Gifari. Hadir Ibu. Oke. Torik. Hadir Bu. Oke. Siti Kamilah. Hadir, Bu. Oke. Reifa. Hadir, Ibu. Najia. Hadir, Ibu. Oke. Bintang Rido. Hadir, Bu. Oke. Mama Cakra Deva. Hadir Bu. Oke. Salsabila. Hadir, Ibu. Oke. Agrian Tama. Hadir Bu. Oke. Muhammad Yusuf. Hadir Bu. Oke. Karmia. Hadir, Ibu. Farhan Ramadan. Hadir Bu. Oke. Nah, tadi Najwa Aliyah. Hadir, Bu. Oke. Koreatul. Hadir, Ibu. Cynthia. Hadir, Bu. Oke. Agnia. Hadir, Bu. Shiva. Hadir, Bu. Oke. Dikta Utami. Oke. Neldis. Hadir, Bu. Oke. Miftahir. Hadir, Bu. Muhammad Hafiz. Hadir Bu. Arina. Hadir, Ibu. Lu Ade Keisha. Oke. Kecil ya mikrofonnya. Nggak apa. Mahardika. Hadir Bu. Oke. Andi Syafina. Hadir, Bu. Oke. Nada Kalisa. Hadir, Bu. Nabila Latifia. Hadir, Ibu. Mhm. Nur Ashifa. Hadir, Ibu. Hafiz Dafa. Hadir Bu. Wina Nur Anisa. Wina Nur Anisa. Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Rizky Ihsan. Muhammad Rizky. Coba kita lihat. Muhammad Rizky Ihsan. Hmm. Nggak ada sih di partisipannya juga. Oke. Oke, sekian pertemuan pertama yang banyak ya pasti ya. Baru pertemuan pertama langsung brus banyak banget. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita udahan? Udah, kalau gitu sekian untuk pertemuan pertama hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti ditunggu infonya dari eh, KM-nya apakah akan offline atau online. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Izin live Bu. Iya.